Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 di bawah atap halaman 35-43 dengan materi awalan me dan makna kata, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Yang pertama, awalan me. Awalan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal kata. Fungsi awalan me adalah membentuk kata kerja. Perubahan dari awalan me antara lain, tergantung kata dasarnya, awalan me bisa berubah bentuk menjadi men, mem, men, atau tetap me. Perhatikan. Awalan me akan berubah menjadi bentuk lain jika bertemu dengan beberapa kata. Yang pertama, imbuhan me tidak berubah jika bertemu dengan kata yang berawalan huruf L, M, N, R, W, atau Y. Me ditambah kata lihat menjadi melihat. Me tambah lompat menjadi melompat. Me tambah makan menjadi memakan. Me tambah minum menjadi meminum. Me ditambah nyanyi menjadi menyanyi. Me ditambah nikah jadi menikah. Me ditambah rusak menjadi merusak. Me ditambah rangkul menjadi merangkul. Me ditambah warna menjadi mewarnai. Me ditambah yakin menjadi meyakini. Yang kedua, imbuhan me berubah menjadi men jika bertemu dengan kata yang berawalan huruf C, D, J, atau T. Me ditambah curi jadi mencuri. Me ditambah caci jadi mencaci. Me ditambah dorong jadi mendorong. Me ditambah dengar jadi mendengar. Me ditambah jemput jadi menjemput. Me ditambah jawab jadi menjawab. Me ditambah tusuk jadi menusuk. Me ditambah transfer jadi mentransfer. Ada catatan. Untuk kata berawalan huruf T, huruf awal T akan hilang ketika mendapat awalan me, kecuali jika kata berawalan huruf T diikuti huruf konsonan. Pada kata tusuk, mendapat imbuhan me menjadi menusuk, huruf T-nya hilang. Sedangkan pada kata transfer ditambah me menjadi mentransfer, di mana T-nya tetap utuh. Yang ketiga, imbuhan me berubah menjadi mem jika bertemu dengan kata berawalan huruf B, F, V, atau P. Me ditambah buka jadi membuka. Me ditambah buang jadi membuang. Me ditambah foto jadi memfoto. Me ditambah fitnah jadi memfitnah. Me ditambah veto jadi memveto. Me ditambah variasi jadi memvariasi. Me ditambah pukul jadi memukul. Me ditambah praktik jadi mempraktik. Ada catatan. Untuk kata berawalan huruf P, huruf awal P akan hilang ketika mendapat awalan me, kecuali jika kata berawalan huruf P diikuti huruf konsonan. Contohnya kata pukul ditambah me jadi memukul, di mana huruf P-nya hilang. Kemudian kata praktik ditambah me jadi mempraktik, di mana huruf P-nya tetap ada karena setelah huruf P diikuti huruf konsonan yaitu R. Yang keempat, imbuhan me berubah menjadi meng jika bertemu dengan kata berawalan huruf G, H, K, atau huruf vokal yaitu A, E, I, O, U. Me ditambah gusur jadi menggusur. Me ditambah gali jadi menggali. Me ditambah hina jadi menghina. Me ditambah hasut jadi menghasut. Me ditambah kupas jadi mengupas. Me ditambah kristal jadi mengkristal. Me ditambah acak jadi mengacak.
Me ditambah ayun jadi mengayun. Me ditambah elak jadi mengelak. Me ditambah ikat jadi mengikat. Me ditambah olah jadi mengolah. Dan me ditambah usap jadi mengusap. Ada catatan. Untuk kata berawalan huruf K, huruf awal K akan hilang ketika mendapat awalan me, kecuali jika kata berawalan huruf K diikuti huruf konsonan. Misalnya, kupas ditambah me jadi mengupas, huruf K-nya hilang. Selanjutnya, kata kristal ditambah me jadi mengkristal. Huruf K-nya tetap ada karena setelah huruf K diikuti huruf konsonan yaitu R. Yang kelima, imbuhan me berubah menjadi men jika bertemu dengan kata berawalan huruf S. Me ditambah sapu jadi menyapu. Me ditambah sulap jadi menyulap. Me ditambah siksa jadi menyiksa. Me ditambah sikat jadi menyikat. Catatan, untuk kata berawalan huruf S-nya akan hilang ketika mendapat awalan me. Yang kedua, makna kata. Bacalah teks bacaan berikut dan perhatikan kata bercetak warna. Dengan judul, ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani geram. Kak Lita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini, matikan lampu, lepaskan kabel, tarik stekernya, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik. Kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini menghisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini. Wah, seru Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku. Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Selanjutnya, dalam cerita Ada Vampir di Rumah ini terdapat beberapa kata terkait kelistrikan yang mungkin baru kalian dengar atau ketahui. Carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa kata yang sudah dicetak warna pada teks bacaan tersebut. Silakan, kalian dapat menghentikan video ini untuk mencari arti katanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Baik, mari kita cek hasilnya. Kipas angin memiliki arti
kipas yang dijalankan dengan listrik atau batu baterai untuk menyejukkan ruangan dan sebagainya. Kabel memiliki arti kawat, yaitu penghantar arus listrik yang berbungkus karet, plastik, dan sebagainya. Sedangkan stop kontak adalah tempat menghubungkan arus listrik, tempat steker ditusukkan maupun kotak kontak. Sedangkan arti kata saklar adalah penghubung atau pemutus aliran listrik untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Steker memiliki arti pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan lampu listrik, radio, televisi, dan sebagainya. Dan kata elektronik memiliki arti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Berikut beberapa gambar benda yang berkaitan dengan kelistrikan. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai awalan me dan makna kata berkaitan dengan kelistrikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.